Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, hari ini tanggal 24 Januari 2022. Hari ini IHSG-nya masih nggak jelas teman-teman ya. Hanya sektor-sektor ini aja. Satu sektor dan beberapa saham yang menarik untuk trading. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. IHSG-nya hari ini masih gak jelas ya teman-teman. Masih bergerak dalam ring yang sama ya. Yaitu antara 50 retracement sampai ya dia high-nya di 6738. Ini adalah rentang IHSG selama beberapa hari, bahkan minggu ini ya teman-teman. Rentang yang paling umum dilewatin adalah ini. Ini adalah rentang yang paling umum dilewati IHSG. Di sini terlihat bahwa memang area ini adalah area yang banyak sekali atau sering dilewati IHSG-nya seperti itu. Untuk closing kali ini adalah di 6.655,166 atau turun 71,207, 1% ya, 1,05%. Ya. Untuk resistan dari IHSG masih di 6.726 atau high-nya kemarin, hari Jumat kemarin. Di atasnya ada 6.738, high-nya adalah di 6.754 ya teman-teman. Kemudian untuk supportnya teman-teman, ini apabila saya tarik tren dari ini, tarik tren dari bawah ini ke sini, ini terlihat bahwa swing high-nya di sini, swing high-nya di 6.738, kemudian swing low yang saya tarik di sini. Ya, terlihat bahwa saat ini closingnya dia berada di bawah 38,2 retracement di sini. IHSG-nya closingnya di bawahnya 38,2 retracement. Ini artinya ada terbuka peluang untuk bisa sampai ke 6.610 lagi. Terbuka peluang ke sini. Tapi namanya market tetap kita tidak berandai-andai, tapi kita ikutin aja maunya seperti apa. Karena kita tidak trading IHSG, tapi kita hanya trading pada saham-saham yang menjadi pilihan kita. Maka dari itu IHSG ini kan hanya sebagai informasi aja sih menurut saya, sebagai informasi pasar seperti itu, karena bagaimanapun mau IHSG naik mau IHSG turun tetap ada peluang saham-saham untuk bisa kita pakai trading ya teman-teman. Jadi di sini saya masih menggunakan kata-kata trading ya, karena memang kondisi saat ini sepertinya memang kita harus trading dulu. Banyak sekali saham yang sebenarnya secara sinyal bagus tapi kemudian tiba-tiba jelek seperti itu. Simple aja, saya seperti itu kalau ngelihat seperti itu ya, kita mau nggak mau harus adaptif dengan kondisi market ya. Baik, teman-teman, hari ini saya nggak akan membahas secara detail, saya akan membagi saham-saham ke dalam beberapa kelompok secara umum ya. Secara umum. Oh lupa ya, saya harus membahas dulu di sini market cap, saham berdasarkan market cap. IHSG kan hari ini turunnya 1%-an teman-teman. Ya memang karena saham-saham pendukung indeks, saham-saham besar juga mostly hari ini adalah merah seperti di layar ini. Ya. Arto turun 3%, BBAI 2% ya. EMTK ya, ini yang saya bilang kemarin naik, tiba-tiba turun. Memang mau nggak mau kalau kita ngelihat ya suatu saham kadang dia sampai di dasar dan rebound, itu juga kita harus waspada kalau ketemu resistan volume dan dibanting lagi seperti itu, seperti MTK itu. Ya, mostly nggak ada yang hijau kecuali TPIA, Yan. Yang lainnya tetap ya Cepin, HMSP tetap, sehingga memang mostly pergerakannya adalah cenderung turun untuk hari ini. Baik. Tadi saya sampaikan bahwa saya membagi saham ke dalam beberapa hal, karena kalau saya ulas seperti biasa teman-teman pasti akan bosen. Di sini langsung saja saya sampaikan ada beberapa saham yang break support, kemudian ada yang mulai rebound ya, ada yang retracement,
retracement tuh dari dasar dia mulai naik tapi turun ataupun sampai puncak resist dia retracement, dan beberapa juga saham yang sampai atau hampir sampai di resistan. Seperti itu. Dan nanti juga akan saya bahas saham-saham top gainer. Beberapa saham sebenarnya intinya pergerakannya nggak ada perbedaan teman-teman. Nggak ada perbedaan. Support resistnya masih sama. Hanya beberapa yang keluar dari jalurnya seperti itu. Keluar dari jalurnya berarti dia ngebentuk satu high baru ataupun low baru. Yang keluar dari jalurnya salah satunya adalah yang istilahnya ngebentuk low baru seperti itu. Support, break support. Itu contohnya adalah, boleh catat ya, Agro. Agro seperti ini mesti hati-hati teman-teman ya. Ini saham lower and lower. Kalau seperti ini berarti memang masih enggan untuk rebound. Jadi setiap kenaikan ini teman-teman mesti berhati-hati. Jangan udah nyaduk di bawah, tapi nanti di bawah turun lagi seperti itu. Berarti mungkin ada something yang kita nggak tahu, apakah mau ada right issue atau apa, mau ada corporate action atau apa, saya nggak tahu dan saya tidak cukup waktu untuk membaca per masing-masing saham ya teman-teman, karena saya adalah technical trader seperti itu. Jadi ngelihat dari market aja, ngelihat dari screener aja. Untuk Agro ini dia secara support dia masih break. Kemudian juga adalah IMJS ya. Nah, IMJS masih break ya, jadi jangan dibeli dulu. Ini kemarin karena sempat saya bahas juga, ini masih turun dan turun, sepertinya memang masih mencari support ya. Kalau kita ngelihat memang di sini, di area di sini memang ini supportnya dan belum sampai di situ. Kita skip dulu aja, ini sekedar saya informasikan. Kemudian break support juga adalah SAME teman-teman ya. SAME masih low and low, masih sepertinya masih menuju ke 295, itu pun juga mungkin masih akan turun lagi. Ya, setelah itu adalah di sini tadi saya tulis MTK. MTK ini belum sih, karena supportnya dia ada di berapa ya? 1810. Tapi kalau kita lihat sekumpulan candle yang di bawahnya sering dilewatin, ini ya sudah miris juga nih posisinya, karena kemarin reboundnya nggak mampu ya. Karena reboundnya kemarin dia nggak mampu di sini. Jadi ketemu 23,6 retracement untuk MTK ini nggak mampu. Jadi akhirnya dia mencari support lagi ya. Itu kemudian juga multipolar. Nah ini jangan disentuh dulu aja, ini masih cenderung mencari support ya. Walaupun kemarin saya sampaikan ini barang sebenarnya udah sampai target di penurunannya, dan sekaligus juga di sini sebenarnya ada satu demand area. Demand area itu ya satu area yang sebenarnya merupakan support di sini. Dan ini sebenarnya area demand area ini adalah area yang area yang apa ya istilahnya? Orang mulai berpikir untuk membeli seperti itu. Ya kemarin secara candle kita lihat memang dia ngebentuk satu konsul, tapi konsolidasinya 2 hari aja, yang 3 hari adalah break support, hari ini break lagi ya, berarti kita biarin aja dia turun lagi. Belum ada tanda-tanda ke kanan, jadi biarkan saja. Kemudian yang sempat saya cek juga LPPF ya, dia masih cenderung mencari support dan support. Sepertinya memang beberapa saham masih seperti ini. Kalau misalkan tidak sempat saya bahas, kalau teman-teman punya saham lain ya silahkan dilihat aja. Kalau cenderung ngebentuk low and low, lower and lower, berarti memang masih mencari support-supportnya. Jadi masih belum ketemu supportnya, masih dibuang terus, masih ada yang jualan terus. Oke, berikutnya adalah saham-saham yang retrace ya teman-teman. Ini sekilas juga retracement, kita akan tengok Medco ya sepertinya. Ya, Medco retracement juga, ketemu resist ya, ketemu resistan. Ketemu resist kan ada dua, dia konsolidasi atau retrace kan gitu. Kalau ini adalah dia retracement, kita tengok dulu. Ini saya langsung tarik Fibo-nya ya teman-teman. Hanya dari tren kecil ini untuk bisa ngelihat bahwa memang dia retracement 38. Jadi ada target untuk Medco ini sampai 480-an. Jadi teman-teman mesti waspada 480-an. Tapi di 50 retracement di 495 itu ada juga support ya. Dan hari ini juga sudah nyampe di area tersebut dia.
Kemudian adalah Pakuwon. Kita cek ya, Pakuwon ternyata juga retracement setelah ketemu resistan. Nah, kita tengok dulu. Nah, kalau di sini memang untuk Pakuwon ini dia ketemu 50 retracement. Jadi kemarin kan saya sampaikan sebenarnya kalau dia udah ngelewatin 460 itu ada target 470, di mana 470 itu adalah 50 retracement-nya tren yang lebih besar. Ternyata dia nggak kuat. Jadi itu saya suruh cukup waspada kalau ketemu 50 retracement itu bisa jadi area TP juga dan akhirnya turun juga. Jadi saham-saham yang turun dalam terus mulai naik itu bukan artinya udah di bawah terus murah, itu enggak. Itu adalah posisi trading kalau teman-teman. Jadi kalau ketemu 50 retracement bahkan sampai 38 pun kadang, bahkan di 38 pun banyak juga yang mulai turun. Jadi kalau teman-teman yang belum paham ya tentang Fibonacci, silakan sih lihat Fibonacci, atau kalau misalkan ini perhatikan nih, satu saham yang turun seperti ini. Ya. Terus dia ketemu dasar, dia mantul. Nah, sebelumnya kan trennya seperti ini. Kita tarik Fibonya, teman-teman. Ini artinya dalam tren dia turun ini, ya. Dia udah ketemu swing low di sini. Ini adalah swing high awal trennya. Ketika trennya turun, majornya tren turun, dia akan retracement-nya ke atas ya. Retracement ke atas itu dimulai dari nolnya di bawah ya. Kemudian ini adalah resistan pertama. Kemudian ini resistan kedua. Jadi kalau teman-teman ngelihat satu saham yang rebound seperti ini, area beli terbaik itu ya di sini. Ini area beli terbaik. Kalau area beli yang katanya terkonfirmasi itu di sini. Confirm. Confirm ini sifatnya telat ya teman-teman. Tapi lebih aman. Tapi kalau saya sih nggak begitu suka sih beli di confirm. Saya lebih suka beli di spekulatif area. Walaupun ya memang spekulatif. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman memang sudah berani spekulatif di sini untuk beli, ya artinya di resistan-resistan ini harus siap-siap. Siap-siap jual. Kalau ada bantingan. Kalau ada orang buang kiri seperti itu. Jadi ini penting sekali. Retracement 50 selalu saya sampaikan. Ketika satu saham turun, itu cenderung akan banyak dibuang daripada saham yang all time high. Ketika nanti naik nanti cenderung akan banyak musuhnya daripada saham yang naiknya uptrend seperti itu. Kenapa? Karena di sini nih masih ada orang-orang nyangkut. Di mana orang-orang nyangkut ini secara alamiah dia akan instingnya akan keluar ketika harganya mendekati harga mereka. Seperti itu. Makanya kenapa selalu bilang beli saham turun itu belum bikin nyantai, masih nggak nyantai. Kemudian apa tadi? TBIG, Pakuwon ya, TBIG, kemudian TBIG. Nah, TBIG ini masih cukup oke ya, walaupun dia juga retrace. Dia ketemu di retracement, dia ketemu di resistan 61,8 dan dia koreksi lagi. Ceritanya begini, dalam tren turun ini TBIG ya, dalam tren turun ini dia nyampe di lembah naik ketemu resistan-resistannya ya. Resistan pertama oke, resistan kedua oke, resistan ketiga 50 dia sempat ngetes 1 nggak kuat, dia ngetes 38 lagi. Naik lagi ngetes 50 retracement berapa kali? Sekali ngetes bahkan ngetes langsung 61, kemudian ngetes lagi 50, ngetes lagi 61 kemarin. Hari ini ngetes lagi 61 dan ngetes lagi 50. Memang seperti itu ya. Jadi resistan demi resistan itu memang adanya hanya dites, nggak kuat turun lagi ngetes supportnya seperti itu berulang-ulang. Kita hanya F dan D aja dan memang the best entry untuk saham-saham itu adalah di 0 sampai 23 retracement. Jadi kalau teman-teman yang istilahnya agak idealis mau ngebeli di area confirm ya udah telat seperti itu ya. Belilah ketika paling murah. Tapi juga harus waspada karena di murah-murah itu juga potensi bantingan juga tetap ada. Intinya market saat ini adalah teman-teman mesti harus waspada kondisinya. Kalau profit 80.000 pun di TP. Saya hari ini profitnya sedikit teman-teman. Hanya receh lah seperti itu. Jadi ada satu tadi profit 80.000 saya amankan dulu. Satunya profit lebih banyak lagi ya. Saya tarik tanggal 2. Pokoknya profit saya tarik selalu seperti itu. Jadi memang saya usahakan setiap hari narik profit biar hatinya riang gembira seperti itu. Jangan sampai profit di kompon lagi, dibelikan barang nyangkut lah tambah puyeng lah seperti itu kan. Kemudian contoh lain.
adalah Antam ya. Kita cek dulu. Ya Antam retrace, tapi kita lihat dulu retrace-nya. Memang semua saham di dasar yang di akhirnya naik itu kita mesti ngelihat. Dan biasanya retracement-nya juga ya di area-area resistan tuh aja. Oke, ini saya ceritakan ya bagi yang belum paham. Ini adalah tren turun yang saya ambil ya. Oke, kemudian swing high-nya saya ambil dari sini. Ini adalah swing high. Kalau yang belum paham langsung aja buka Fibonacci, ini saya ceritain aja seperti ini. Nah, ini swing low. Ya, dia turun rebound resistan dalam tren turun dia. Sorry. Saya gambarkan dulu ya. Oke, sebentar. Dalam tren turunnya Antam ini, tren turunnya Antam, dia rebound di resistan pertama, resistan kedua udah berapa kali dites? 2 kali, yaitu kemarin dan hari ini. Nggak kuat di resistan sini, maka dia mencari support di bawahnya di sini. Ya, berarti supportnya untuk Antam ada di 1860. Nah, Antam berarti teman-temannya Antam Tins coba kita cek. Tins juga sama, cuman ya dia tertahan di masih cukup ini ya, cukup oke pergerakannya sih, dia tertahan juga di support di 1438. Coba kita tengok untuk Inco kan dia lebih tinggi ya. Nah, Inco sama juga, semua intinya sebenarnya saham-saham hari ini pada lemah semua. Nah, ini dia 3 hari yang lalu sih sampai 5100-an, 5175. Dan 2 hari ini dia berada di supportnya 4950 ya. Ya wajar sih, udah naiknya juga udah kenceng ya. Dari 4270 ke 52-an nah. Kemudian itu tadi saham retrace, kemudian saham-saham yang mulai rebound. Beberapa saham yang berangkat naik itu tadi sekilas saya lihat ada Breeze ya, polanya seperti ini. Ya walaupun sebenarnya ini menurut saya nggak menarik. Saya juga udah lama banget nggak masuk Breeze. Cuman ini barang ya memang gerakannya sempit banget lah, kita skip aja. Baik, kemudian saham-saham yang menurut saya secara pergerakan lagi-lagi menariknya adalah sektor coal, teman-teman ya. Sektor coal ini cenderung masih berada di area resistan. Ini contohnya Indo Tambang Raya. Nah, Indo Tambang Raya oke ya, teman-teman. Dia ketemu resistan. Kalau kita tarik dari tren kecil ini saja, ya dia saat ini ketemu di resistan 21519, di mana nanti ini adalah resistan dari high dari tren kecil ini. Terus kemudian nanti ada resistan lagi 22360. Ini oke, secara pergerakan oke. Kemudian setelah Indo Tambang Raya adalah PTBA ya, PTBA. Call bagus-bagus semua ya. Masih banyak yang bagus maksud saya. Nah, ini masih dia saat ini ngetes 2895. Ada resistan, berikutnya adalah resistannya di 3000. Setelah itu adalah Indika Energi. Indika Energi tiba-tiba ngebreak ya, teman-teman. Saya itu nggak banyak bisa di depan komputer sekarang, teman-teman, karena tadi juga lagi vaksin saya. Vaksin ketiga, jadi ya jelas nggak bisa lihat ketika dia bergerak. Padahal ketika di depan layar pasti saya bisa ngelihat pergerakan saham-saham tersebut. Kenapa bisa begini? Padahal kemarin Pak nggak ini ya, nggak ada tanda-tanda. Ya bisa jadi memang namanya market sangat volatil. Seperti itu, kalau kemarin kita nggak dapat sinyal sama sekali, nggak dapat informasi sama sekali, tiba-tiba dia bergerak. Tapi seandainya teman-teman berada di depan layar, seandainya saya di depan layar, saya punya screener yang mana biasanya kadang saya aktifkan 0-25%. Jadi yang ketangkap hanya saham-saham yang di atas 0%. Nah, itu biasanya sih saya filter lagi di volumenya, jadi di atas 100 lot gitu. Nah, kalau yang transaksi besar-besar dia akan masuk seperti itu. Tapi hari ini saya nggak bisa di depan, nggak di depan layar, jadi saya nggak bisa ikut Indika seperti itu. Pak, besok gimana Pak? Ya kenaikannya sih udah kenceng banget ya teman-teman. Ini sudah lewati 50, tapi nah ini udah lewati 50. Sebenarnya udah riskan banget sih kalau mau ini ya. Kalau menurut saya sih, kalau ngeliat seperti ini saya akan pantau dulu aja deh besok. Karena kebiasaan saya biasanya akan lihat dulu besok dibanting nggak retracement-nya, support-supportnya. Ya kita tarik, misalkan kita tarik
seperti ini. Berarti supportnya besok ada di 1850. Kita perhatikan saja di situ, kira-kira dites enggak atau langsung ngegas lagi. Kemudian Petrosi juga oke, dia saat ini ketemu resistan pertama ya. Yang oke memang Indika tadi ya. Oke, nggak apa-apa, kita ini besok sama juga, masih dipantau juga. 2300 kuat lewat atau pakai turun dulu seperti itu ya. Kemudian Petrosi, kemudian Doit juga sama ya. Doit juga sama. Ya ini satu sektor semuanya sama, dia ngebreak juga. Kalau hari ini udah kecapai target pertama, kedua, ketiga, ada target di 300 untuk Doit. Kurang dikit. Oke, setelah itu ada United Tractor, MBSS, kita cek. UNTR. UNTR ini secara umum dia masih berada di area resist, walaupun hari ini nggak ikut banyak bergerak, tapi dia berada di area resist ya teman-teman. Resistan berikutnya dia ada di 23.700, 23.900. Oke, kemudian MBSS, ADI, PTPP ya. MBSS. Ini kenapa saya bahas ya? Saya cuma bahas saja, memang dia nggak naik, tapi ketika teman-temannya naik malah dia turun ya teman. Ya kita ini aja deh. Ini pun pasti kalau di screener saya di running trade saya nggak akan kedetek karena dia kan minus ya. Dimana di screener saya itu untuk cari saham-saham yang awal-awal bergerak saya aktifin hanya di 0 sampai 25-an atau kadang 0 sampai 5%, 0 sampai 10% itu di awal-awal market open. Jadi ini pasti nggak akan masuk untuk ini. Kemudian tadi adalah Adi ya, saya bahas ini sebenarnya dia masih cukup oke, cuman ya lagi lemot gitu lah ya. Dia sampai di 38 retracement nggak kuat, masih bertahan di 23. Adi, tapi saya nggak tertarik dengan kondisi sekarang ya teman-teman. PTPP aja yang justru lebih menarik ya. Dia sampai 38 retracement hari ini. Pergerakannya agak lebar ya PTPP ya. Kemudian Telkom. Ya Telkom ya slow but sure seperti ini, ketika market merah Telkom kadang memang dipakai untuk narik. Apakah besok kalau marketnya hijau Telkom turun? Kemungkinan bisa seperti itu. Itu kalau dari ilmu hafalan ya teman-teman. Kemudian INTP ya. INTP ya oke ya. Dia masih dia naik tapi masih belum mulus ngelewatin resistannya. Kita hapus dulu seperti ini, kita cari trennya di sini. Jadi dia baru melewati resistan pertama kalau dari Fibo, tapi kalau dari candlenya ya sudah sih udah ngelewatin 1-2 tick ya. Berikutnya ada di 11.300-an, itu resistan berikutnya. Kemudian SMGR ya teman-teman, apakah ini akan mulai bergerak sektor ini? Saat ini berhasil bertahan di resistan pertama ya, 6.950. Kemudian LPJK Saratoga. Kita cek dulu LPJK apakah iya. Ya LPJK sih iya teman-teman, tapi waspada aja karena resistan pertama belum tembus ya. Ini malah harus diupdate lagi. Ya resistan udah disamperin pas 23,6 retracement. Silakan diatur kalau teman-teman biasa trading LPJK, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kemudian Saratoga ya cenderungan dia masih cukup kuat bertahan di area 23 sampai 38. Jadi perhatikan di 2879. Kalau dia lewat, resistan berikutnya ada di 3025, 3140. Kemudian Cepin dan apa ini? Hill. Coba kita cek ya, Cepin. Ya, Cepin lanjut teman-teman ya, OTW. Kita tengok weekly-nya. Oke, weekly-nya kita langsung tarik Fibo aja. Ya, di tren kecil dia sudah melewati 78. Jadi target pertama udah kelewatin. Di tren 2 target pertama pas. Hari ini di target di tren kedua dia udah di target kedua. Kalau besok kuat di atasnya, maka target berikutnya ada tepat di resistan ini. Jadi ini cukup nurut banget ini di weekly-nya.
Jadi harga hari ini di 6.000 sorry, harga hari ini di sekitar 6.500 itu adalah target dari retracement 50 tren kedua. Kalau besok lancar, maka berikutnya targetnya di 6.770. Itu di resistan yang ke resistan ini, tepat di resistan candlenya itu. Oke teman-teman, itu beberapa saham yang tadi kondisinya adalah ada yang break support, ada yang rebound, ada yang ketemu resist, ada yang hampir sampai resist tapi cenderung masih naik. Nah berikutnya adalah saham-saham yang kemarin saya masukkan ke dalam list saham-saham crispy. Beberapa masih melanjutkan kenaikannya teman-teman ya. Ya, kita lihat nih seperti Seger ya. Sumber Global Energi masih melanjutkan kenaikannya teman-teman ya. Masih melanjutkan kenaikannya. Oke. Pak, kira-kira targetnya di berapa Pak ini? Untuk target kita bisa coba tengok ya teman-teman. Kita coba tengok. Oh ya, sebenarnya target itu kan kadang membuat kita ini ya terlalu pede. Tapi nggak apa-apa. Kita bikinkan targetnya dari tren sebelumnya aja. Oke, kita tarik seperti ini. Ini hampir sampai target pertama setelah high-nya di 1820. Kita aktifkan target kedua, ketiga, keempat. Nah ini target-targetnya dia, tapi jangan kepo ya. Nanti kepo langsung dihajar kanan. Target pertama 1822, 2380 seperti itu. Ya justru intinya kalau seperti ini yang saya sukain adalah saya akan mencari retracement-nya dia. Kalau dia seandainya koreksi, berarti di sini. Ya, setiap dia ngebentuk high baru, saya biasanya akan nyari area-area beli seperti ini. Kalau seperti ini supportnya di 1540, yaitu di 23,6 retracement yang pertama nih. Baru bawahnya kalau nggak kuat seperti itu. Kemudian Bian, ya ini saya update. Ya Bian memang naik terus teman-teman, tapi coba kalau dibuka ininya kecil sekali. Ya, bid overnya kecil sekali, jadi ya di skip aja seperti itu. Nah kemudian ITMG hari ini masuk top gainer, ya jelas karena dia naik memang ya seperti itu. Indika jelas masuk top gainer, INTP SMGR sudah, Rans hari ini masuk. Supra Boga Lestari, kita tengok Rans ya. Rans juga secara bid over kecil, jadi teman-teman mesti berhati-hati saja. Ini sekaligus buat teman-teman yang baru bahwa tidak semua saham yang masuk top gainer itu layak dimakan. Kadang secara bid over juga kecil banget, teman-teman mau beli berapa lot kalau seperti ini. Ini teman-teman mau beli 100 lot aja kebanyakan. Intinya seperti itu ya, jadi mesti berhati-hati buat teman-teman yang baru. MLBI ini naik, ini juga jarang kayaknya transaksinya ya. Nah tipis juga seperti itu, jadi kita skip aja. MCAS, ya memang ada kenaikan teman-teman, ini terdetek di scanner high frekuensi top gainer. Cuman teman-teman mesti hati-hati juga kan, sebelumnya ketemu resistan balik. Ini resistan berikutnya itu ada di 9.750. MSKY ya mesti hati-hati juga ini karena pernah tinggi dan turun, pernah ARB berkali-kali, dan hari ini adalah pin bar ya. Pinocchio bar, kemungkinan orang-orang yang sini sangkut di atas nih cenderung akan turun dulu. Seperti itu kalau saham yang pernah tinggi itu seperti itu. Jadi ini namanya resistan volume. Bagi teman-teman yang mau mempelajari tentang resistan volume, silahkan cari di video saya namanya resistan volume. Itu adalah yang membuat saham-saham yang pernah tinggi terus turun dalam, maka ketika rebound dia akan berat karena banyak musuhnya. Musuhnya siapa ya? Orang-orang yang nyangkut. Orang-orang yang nyangkut itu dia akan mencoba untuk keluar ketika harganya menyentuh harga mereka. Ini pras enggak masuk. Maksud saya ini ketulis tadi seperti itu. Nah ini Prodia kok masuk ya? Salah ketik saya. Ini Prodia, ini list kemarin teman-teman ya. Termasuk list kemarin. Ya ini Prodia memang kemarin oke. Jadi hari ini ketemu resist juga masih belum mampu ya. BBSI saya jarang banget trading ini teman-teman. BBSI kita cek dulu aja. Ya tipis ya, kita skip aja deh. MSIN ya dia masih melanjutkan kenaikannya. Cuman teman-teman mesti hati-hati, sekarang ada
doji. Ya walaupun dia all time high, the sky is the limit, MNC Studio, grup MC lagi manggung mungkin ya. Karena tadi ini juga manggung, naik. Seperti itu. Kemudian Babs yang kemarin, Babs udah enggak, ini harusnya dikeluarin dari list. TPIA masih ya, TPIA masih melanjutkan kenaikannya, saat ini nyampe di 50 retracement, jadi mesti berhati-hati karena udah muncul pin bar Pinocchio bar di atau shooting star di 50 retracement. Memang the power of 50 retracement ini penting ya teman-teman untuk tahu. Udah garam nih list kemarin ya. Oke, saya cek dulu, ini sebagian list kemarin dari retracement seperti ini, jadi nggak semua yang kemarinnya jadi top gainer tuh akan naik terus, enggak, karena ya seperti Aldo ini juga kan dia kan akhirnya retracement juga kan di support-supportnya seperti ini. SDMU yang kemarin sempat kenceng terus RB ya mesti hati-hati juga ya. Nah ini rata-rata juga sudah pada ini ya, kecuali ini SMMT Golden Eagle ya, kita cek dulu. Tebel sih, cuman saya jarang banget trading ini dan market cap-nya nggak begitu gede, jadi mesti hati-hati teman-teman ya. Oke, kemarin yang ini juga Koni ya, Koni kemarin kan Koni Kino kalau nggak salah, Koni ini. Koni masih melanjutkan kenaikannya. Kita tengok, selalu ditengok teman-teman. Nah ini tipis juga, jadi memang top gainer itu bisa menjadi sumber trading idea, tapi juga mesti hati-hati tidak semuanya bisa dimakan. Cek video saya tentang saham top gainer ya, kalau nggak salah udah pernah saya konsep, tapi mungkin belum saya bikin videonya. Intinya sih, kalau teman-teman lihat saham-saham top gainer itu belum tentu semuanya bisa dimakan. Ya, karena kalau top gainer tapi volumenya di bawah 10 doang, ya nggak bisa dimakan ya. Oke, seperti itu teman-teman, memang market kondisinya lagi seperti ini. Oke, sekedar sharing, saya masih sering trading dan masuk di saham inceran saya, BSML. Ya, sepanjang dia masih oke pergerakannya, masih memberi profit ya. Oke lah, nggak apa-apa, masih kita pegang, masih kita tradingkan seperti itu nih. Saya masih di sini. Kemudian ada DMR ya. Adaro Mineral juga masih pegang, lumayan. Setiap hari ada pemasukan. Dan saya kecenderungannya setiap profit saya tarik seperti aja. Baik, seperti itu teman-teman. Saya sudah konsep 3 video sebenarnya, tapi belum sempat saya rekaman teman-teman. Ya hari ini baru vaksin. Masih santai-santai dulu lah. Tapi akan saya buat dan mungkin akan saya segera publish untuk teman-teman semuanya. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Tetap santai, tetap semangat, walaupun IHSG-nya masih nggak jelas teman-teman ya. Karena masih tetap ada peluang trading di saham-saham. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mencari saham-saham yang enak untuk trading. Silahkan beli komentar, Pak saham ini enak dipakai trading. Nanti coba saya analisa, saya coba akan tes trading teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya.